Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas tafsir surat Al-Ma'arij ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'rujul malaikatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, ta'rujul malaikatu والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Allah berfirman yang artinya, para malaikat dan ruh, yakni Jibril, naik menghadap kepadanya. Yang dimaksud adalah naik menghadap kepada Allah. Fi yaumin, dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Yang sehari, dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Fasbir sabran jamila, maka bersabarlah dengan kesabaran yang jamil. Innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh atau mustahil terjadi. Wa narahu qariba, sedangkan kami memandangnya dekat atau pasti terjadi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran dari ayat-ayat yang mulia ini. Di ayat keempat Allah menyebutkan ta'rujul malaikatu warruh. Ta'ruju sudah kita bahas definisinya di pembahasan pertama dari surat ini. Mi'raj itu artinya adalah naik. Ta'ruju, naik. Siapa yang naik? Al-malaikah war-ruh, malaikat dan ruh. Naik kemana? Ilaihi, kepadanya. Maksudnya kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini disebutkan malaikah. Maka isbat al-malaikah, penetapan adanya makhluk yang bernama malaikat sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah, di mana mengimani keberadaan mereka baik secara global ataupun terperinci dengan nama-nama dan juga tugas-tugasnya, merupakan bagian daripada rukun iman yang 6.
Rukun iman yang 6 diantaranya al-iman bil malaikah, beriman kepada keberadaan para malaikat. Maka mereka ini sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, juga sering disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kemudian yang juga naik menghadap Allah adalah ar-ruh. Yang dimaksud dengan kalimat ruh dalam ayat ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa malaikat Jibril dikatakan ruh? Kenapa ibu? Di surat Al-Qadr Allah juga menyebutkan tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ada yang menafsirkan bahwa ruh itu adalah malaikat Jibril. Kenapa beliau dikatakan sebagai ruh? Tugas malaikat Jibril itu apa, ibu? Membawa wahyu. Wahyu itu dia seperti ruh bagi jasad. Kedudukan daripada wahyu Allah itu seperti ruh di dalam jasad manusia. Jasad itu tidak akan hidup tanpa adanya ruh. Maka demikian pula kehidupan manusia ya tidak akan berada di atas kehidupan yang sesungguhnya kalau mereka tidak dibimbing oleh wahyu. Nah, karena malaikat Jibril alaihi salam beliau bertugas membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada rasul dari bangsa manusia, dan sifat daripada wahyu itu adalah menghidupkan hati manusia. Maka ya beliau dikenal juga sebagai Ruhul Amin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Al-Quran juga disebut sebagai ruh, ya, karena punya fungsi menghidupkan hati manusia. Jadi sebagian mufassir menjelaskan bahwa ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Nah, ketika disandingkan dengan malaikat secara umum, malaikat Jibril itu kan bagian daripada malaikat. Namun disebutkan terpisah. Warruh. Nah, ini dalam bahasa Arab memiliki faidah. Ya, di antara faidahnya adalah ketika sesuatu disebutkan secara khusus padahal dia bagian dari sesuatu yang umum yang disebutkan sebelumnya, maka itu menunjukkan keistimewaan, keutamaan dan kedudukan tersendiri. Dan yang seperti ini sering sekali di dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan buah-buahan secara umum, kemudian Allah sebutkan secara khusus jenis buah-buahan tertentu. Apa ayatnya, ibu? Di surat Ar-Rahman, fihima fakihatun wa nakhlu wa rumman. Di kedua surga itu terdapat fakihah. Fakihah itu buah-buahan. Ini istilah umum untuk buah-buahan. Wa nakhlu, wa nakhl. Kemudian juga terdapat kurma. Kurma jenis buah-buahan bukan? Iya, sudah disebutkan di kalimat yang umum fakihah. Tapi disebutkan tersendiri. Wa rumman, demikian pula rumman. Ya, rumman itu delima.
kurma dan delima sebetulnya masuk kategori fakihah. Tapi kenapa disebutkan tersendiri secara khusus? Berarti menunjukkan bahwasannya kurma dan delima itu memiliki keistimewaan, keutamaan dan kedudukan tersendiri. Pun demikian di sini ar-ruh kalau ditafsirkan dengan malaikat Jibril disebutkan setelah menyebutkan malaikat secara umum. Berarti menunjukkan malaikat Jibril itu memiliki keistimewaan, keutamaan tersendiri. Barakallahu fiikum. Contoh yang lainnya misalkan telah datang jamaah ibu-ibu majelis taklim Baitul Ilmi dan ibu negara ya, Indonesia. Begitu kan? Misalkan ibu negara itu kan ibu-ibu juga ya. Betul tidak Ibu? Iya. Kenapa disendirikan? Istimewa. Begitu ya. Barakallahu fikum. Telah datang para masyayikh dan Syekh bin Baz misalkan. Masyayikh, ya Syekh bin Baz bagian daripada masyayikh, tapi disebutkan tersendiri menunjukkan keistimewaannya. Kalau dalam sambutan kepada Bapak Kapolri yang kami hormati, Fulan bin Fulan, kepada Bapak Ketua Ormas, Fulan bin Fulan, ya mungkin ada 10 orang disebutkan namanya secara khusus, terakhir kecapean, ya MC-nya. Dan juga para hadirin sekalian yang hadir di sini, yang tidak mungkin kami sebut satu demi satu karena kecapean, gitu. Berarti kan yang disebutkan secara khusus ini istimewa, begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian juga ada yang menafsirkan bahwa ruh yang dimaksud itu adalah ruh secara umum. Jadi ruh di situ ismul jins, isim jenis, ya satu isim, satu kata yang menunjukkan kepada jenis. Berarti kan sifatnya umum, mencakup seluruh ruh. Apakah ruh yang baik ataukah ruh yang buruk? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi malaikat dan ruh itu akan naik menghadap Rabbnya, menghadap Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau ruh secara umum, apakah ruh yang tayyib ataukah ruh yang khabith, ruh yang baik ataukah ruh yang buruk? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka akan naik, diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala pada saat kematiannya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang tentang perjalanan ruh. Ini pernah kita bahas waktu kita membahas kitab Thalathat al-Usul. Di muqaddimah atau di awal-awal pembahasan mengapa kita mesti belajar 3 pokok landasan utama dalam beragama. Ya, salah satu di antara hikmahnya karena 3 perkara inilah yang nanti akan ditanyai menjadi soal ujian kita saat kita nanti masuk ke alam kubur. Itu kan disebutkan dulu tentang perjalanan ruhnya saat dia dicabut nyawanya. Nah, ruh yang baik ataukah ruh yang buruk, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu semuanya nanti ketika mati akan diangkat menuju Allah. Ruh yang thayyib, ya ketika dibawa oleh para malaikat yang bertugas, kemudian sampai di langit pertama, kemudian para malaikat ini memintakan izin untuk membukakan pintu langit pertama, maka dikatakan, ruh siapakah ruh yang thayyib ini? Karena ruhnya dia beraroma yang semerbak. Kemudian dikatakan ruh fulan bin fulan.
dengan nama yang paling baik yang pernah dia disebut oleh manusia dengan nama tersebut. Maka dibukakan terus sampai menghadap Allah Azza wa Jalla. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sedangkan ruh yang khabith, ruh yang buruk ketika diangkat tidak diizinkan masuk. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia akan dikembalikan dengan cara dicampakkan ke jasadnya. Hadisnya panjang ya tentang masalah ini. Intinya sama-sama naik. Namun ruh yang khabith itu tidak sampai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi itu dua tafsiran dari ruh di dalam ayat ini. Bisa maknanya malaikat Jibril, bisa juga maknanya ruh yang dimaksud di situ adalah ruh secara umum, mencakup ruh yang baik, ruh yang buruk, semuanya akan diangkat menuju Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakni pada peristiwa kematiannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faedah berikutnya, ketika disebutkan malaikat itu dan juga ruh naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ada faedah di sini tentang penetapan sifat maha tingginya Allah taala di atas segenap makhluknya. Allah itu Al-Ali, Allah itu Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la wa huwal aliyul kabir. Ali atau Al-A'la yang artinya adalah zat yang maha tinggi, atau Al-Muta'ali juga sama, zat yang maha tinggi. Makanya sering kalau kita membaca atau mendengar ketika disebutkan nama Allah, ya terkadang disertakan ya di antara sifatnya Allahu Ta'ala. Ta'ala itu apa artinya? Yang maha tinggi. Allahu Ta'ala berfirman. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Karena sebutan ta'ruju, sebutan naik itu berarti menuju ke atas. Menuju ke atasnya seperti apa? Allah di atasnya bagaimana? Nah, ini sifat ini tentu kaifiatnya tidak kita ketahui. Intinya Allah itu maha tinggi. Ya baik secara zat ataupun secara sifat. Dan itu sesuai dengan sifat-sifat ketuhanan. Ya Tuhan itu ibu harus maha tinggi. Harus maha tinggi. Di atas seluruh makhluk ciptaannya. Tidak boleh dia rendah. Lebih rendah daripada makhluknya. Tuhan itu harus maha tinggi. Barakallahu fiikum. Kemahatinggian Allah jangan disamakan seperti tingginya kita. Begitu ya. Tingginya kita yang berada di atas ketinggian. Orang-orang semua di bawah. Ya. Maha tingginya Allah, kalimat tinggi ini ma'ruf, dikenal di dalam bahasa, ya, di dalam bahasa Arab. Namun kaifiatnya bagaimana kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala itu tentu kita tidak mengetahuinya. Namun kita mesti meyakini Allah itu maha tinggi. Dan dalil tentang kemahatinggian Allah itu dari Quran, dari sunnah, dari ijma' para ulama, ya bahkan dalil akal, juga dalil fitrah. Dalil fitrah. Secara fitrah manusia meyakini kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang awam saja paham ibu Allah itu maha tinggi. Ya tidak? Pak, kok jualannya di sini Pak? Itu loh sama-sama jualan. Yang ini jualan ini, yang ini jualan ini. Ini sama semua. Ya rezeki itu gimana yang di atas? Begitu kan? Sudah tertakar tidak akan tertukar. Memang di komplek ini kami semua jualan mangga. Tapi kan Allah yang menggerakkan mangga siapa yang dipilih untuk dibeli.
Begitu kan? Ya, rezeki itu sudah diatur oleh yang di atas. Maksud yang di atas itu tuh siapa, Ibu? Allah Azza wa Jalla. Itu orang awam paham itu. Makanya aneh kalau ada orang ya kemudian menyanggah, mendebat kaum muslimin yang punya keyakinan Allah itu di atas. Ya kan? Aneh. Wong orang awam saja yang mungkin dalilnya tidak hafal, ngerti Allah itu ada di atas. Kenapa? Naluri fitrah manusia meyakini itu. Namanya Tuhan, sesembahan itu harus maha tinggi. Fitrah manusia nggak bisa dibohongi. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Gimana yang di atas saja? Saya pasrahkan kepada yang di atas. Kadang nggak hanya ngomong, dengan ekspresi dia, ya wajahnya agak mendongak ke atas, telunjuknya juga diangkat ke atas. Artinya ini fitrah, fitrah manusia tidak bisa dibantah bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sesuatu dikatakan ta'ruj berarti ke atas, ke arah atas. Barakallahu fikum. Allah ada di arah atas, jangan disamakan seperti kita ada di arah atas. Manusia dengan sifatnya yang lemah, dengan sifatnya yang terbatas, sifat Allah itu tidak sama dengan sifat manusia. Ketika Allah mengabarkan sifat-sifatnya yang kemudian sifat-sifat itu juga ada pada manusia, maka ketahuilah itu hanya kesamaan dalam ungkapan sifatnya saja. Hakikat sifatnya berbeda. Ini mudah dipahami yang begini nih. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nggak usah jauh-jauh lah. Ibu punya mata, anak ibu punya mata. Bisa sama nggak matanya? Bisa sama enggak? Bisa. Bisa sama, bisa enggak. Begitu kan? Ini mata anak saya ini mirip abinya. Begitu. Kata abinya, enggak mirip saya. Terus mirip siapa? Ya paduan antara kita berdua. Kan begitu. Barakallahu fikum. Kita dengan binatang sama-sama punya tangan misalkan. Apakah sama tangan kita dengan tangan binatang? Tidak sama. Makanya Allah tegaskan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Ketika ada sifat Allah yang kemudian ternyata itu sama dengan sifat manusia, manusia juga punya sifat itu, maka jangan kemudian gara-gara kita tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluknya, kemudian kita tolak sifat itu. Bukan ditolak. Ya. Kita tetapkan, namun sebagaimana kelayakan Allah sebagai Rabbul Alamin. Begitu. Karena kalau kita kemudian menolaknya, berarti sama saja kita menolak ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Sama saja berarti kita mengingkari hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Maka ahli sunnati wal jamaah mereka menerima ayat-ayat sifat, hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah. Namun mereka, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya tidak menyamakannya dengan sifat-sifat makhluknya, tidak menyerupakannya ya dengan sifat-sifat makhluknya. Dan juga tidak bertanya tentang kaifiyatnya, karena Allah tidak mengabarkan tentang kaifiyatnya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Contoh yang lain di dalam ayat Al-Quran, di surat Fatir ayat yang ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kepadanya lah naik kalimat thayyib, perkataan-perkataan yang baik, wal amalu saleh, dan amalan saleh yarfa'uhu,
diangkatnya menghadap Allah. Amalan soleh juga menaikkan perkataan yang baik tersebut kepada Allah. Jadi perkataan-perkataan yang baik diangkat, ya, naik, kemudian amal-amal soleh juga diangkat. Diangkat kemana? Diangkat kemana, Ibu? Diangkat, dibawa, disetorkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kita dianjurkan, ya, berpuasa di hari Senin dan Kamis? Salah satu hikmahnya apa, Ibu? Karena di hari itu secara khusus malaikat yang bertugas mengangkat amal-amal soleh para hambanya. Mengangkat, namanya mengangkat, ya, menaikkan, itu dari bawah ke atas. Diangkat, dinaikkan untuk dilaporkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita disunnahkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebelum masuknya Ramadan? Salah satu hikmahnya itu juga, ya, karena di bulan itu amal-amal saleh para hambanya secara khusus diangkat menuju Rabbul Alamin. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini, amal saleh diangkat, kemudian kalimat thayyib dinaikkan, ini semuanya menunjukkan ke atas, menuju ke atas. Berarti Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya, terpisah dari seluruh makhluknya. Barakallahu fikum. Pelajaran berikutnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan jarak yang ditempuh oleh para malaikat dan ruh menuju Allah. Jaraknya sangat jauh sekali, yang kalau dilakukan dengan perjalanan normal itu akan ditempuh sejauh jarak 50.000 tahun perjalanan. Kalau malaikat mudah saja, mereka makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan dari nur, diciptakan dari cahaya. Demikian pula ruh, ya, ruh itu tentu kan tanpa jasad. Kalau jasad kita ini, Ibu, bisa terbang, ya, naik tangga saja istirahatnya 3 kali, Ustadz. Barakallahu fiikum. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, ada mungkin orang, ya, dengan latihan yang kontinu dia bisa koprol, yang jungkir balik itu, Ibu, mungkin bisa puluhan kali, ya, sambil dia loncat mungkin sekian meter, bisa dilatih, bisa, cuman ya sebatas itu saja. Apakah dia bisa naik, ya, layaknya naiknya pesawat terbang begitu? Tentu tidak bisa. Kalaupun bisa, itu hanya hayalan saja, ya kan? Ada istilahnya apa itu? Manusia yang bisa terbang, Ibu, Superman apa namanya? Itu kan hayalan saja, fiktif. Barakallahu fikum. Nah, kalau malaikat ruh ini tentu dengan sebab-sebab yang Allah mudahkan baginya, dengan izin dan juga inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan, keringanan, cepatnya pergerakan, ya, bagi mereka mudah saja. Begitu, ya. Sama bangsa jin juga demikian, yang diciptakan dari nar, yang diciptakan dari api. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya begitu mudah. Artinya wujudnya berbeda, alamnya juga berbeda. Alam jin dengan alam manusia, alam nyata, ya, kita berbeda. Taib, Ibu yang dirahmati Allah, manusia bisa melakukan percepatan, berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, tapi itu pun dengan alat-alat yang terbatas. Harus bikin pesawat dulu, harus bikin mobil dulu, harus bikin kendaraan bermotor dulu. Kalau mereka enggak, dengan sendirinya, dengan izin Allah tentunya, ya, mudah bagi mereka. Nah, seperti para malaikat dan ruh ini, mereka bisa menempuh jarak yang sedemikian jauhnya,
yang kalau dilakukan dengan perjalanan normal itu sejauh jarak 50.000 tahun. 50.000 tahun. Berapa generasi itu Ibu? 50.000 tahun. Kita dari masa Nabi saja, dari masa hijrah Nabi 1446. Ini 50.000 tahun. Ya, menunjukkan jarak yang sangat jauh sekali. Nah, itulah bahwa Allah itu maha tinggi, Allah terpisah dari seluruh makhluknya. Maka faedah terakhir, maha besar dan maha agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerajaannya yang super besar, alam yang sangat besar, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik bagian atasnya maupun bagian bawahnya. Ibu pernah lihat tayangan bagaimana kecilnya bumi kita ini, yang kemudian terus di-shoot, di zoom ke angkasa luar. Ya, ada istilah galaksi Bima. Ya, ternyata galaksi Bima yang sedemikian luar biasanya itu hanya serpihan kecil dari alam semesta ini. Luar biasa. Bumi itu jadi kecil sekali. Maka kalau buminya kecil, apalagi penghuni buminya. Ya kita ini. Begitu ya Ibu, kecil. Maka tidak ada perangkat untuk kita sombong-sombongan di hadapan makhluk, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Manusia itu Ibu tidak makan 3 hari saja bisa KO, tidak minum 2 hari bisa mati. Ya. Barakallahu fikum. Betapa lemahnya manusia. Digigit nyamuk saja bisa terkapar 10 hari. Ya kan Ibu? Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Semoga Allah sehatkan kita semua. Bahkan sama virus yang enggak kelihatan, nyamuk masih kelihatan. Kalau ngigit masih bisa kita tempeleng. Begitu ya. Kemarin kita 2 tahun, 3 tahun itu. Virus enggak kelihatan. Menjadikan orang terkapar. Ya. Tak berdaya. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Ada para alumninya di sini? Alhamdulillah saya ngerasain juga Ibu. Memang hampir lepas kayaknya. Waktu musim Omikron ya. Kan itu berfase-fase kan. Ya terakhir itu kalau nggak salah Omikron. Pas saya safar. Barakallahu fikum. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu lemahnya manusia. Lemah manusia itu. Di hadapan makhluk Allah besar yang lainnya kita ini enggak ada apa-apanya. Bagaimana kemudian kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan ayat ke-5 sampai ayat ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Maka bersabarlah dengan kesabaran yang jamil. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu ba'idan, jauh. Maksudnya mustahil terjadi. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi, menimpa siapapun yang berhak mendapatkannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ke-5 jelas ini kata kerja perintah, fasbir. Sabara, ya, fi'il madhinya sabara, yasbiru sabran. Fi'il amrnya isbir, isbir, bersabarlah, sabran jamilan, dengan kesabaran yang jamil.
Berarti di sini kewajiban bersabar dengan kesabaran yang jamil. Perintah sabar di dalam ayat ini, khitabnya atau sasaran daripada ayat ini, sasaran daripada perintah ayat ini pertama kali jelas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan beliau untuk bersabar atas ucapan musyrikin yang menantang azab Allah, ya, meremehkan azab Allah, mencemooh, mengolok-olok, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua perkataan keji, fitnah yang busuk yang disebarkan oleh orang-orang musyrik. Allah perintahkan kepada beliau supaya bersabar. Sabar yang bagaimana? Sabran jamilan, kesabaran yang baik. Nah, kita bahas dulu makna sabar. Nanti kita jelaskan makna jamil. Tapi tidak tertulis di sini ya. Makna sabar. Sabar itu dari kata sabara yasbiru sabran fahuwa sabirun, atau sabarun, atau juga sabirun, atau juga saburun, orang-orang bersabar. Wa jam'uhu subur. Jamaknya, bentuk jamaknya adalah subur. Berarti subur itu bahasa Arab, bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Subur, subur makmur, itu bahasa Arab semua itu. Subur, makmur. Makmur itu imarah. Makmur, orang kita nyebutnya makmur, ya, memakmurkan masjid, maksudnya meramaikan masjid. Subur makmur berarti berlimpah segala sesuatu yang ada di dalamnya, ramai dengan segala sesuatu yang menjadi kelebihan. Secara bahasa artinya al-habsu atau wal man'u, menahan atau mencegah. Menahan atau mencegah. Nahan itu kerjaan enteng atau kerjaan berat, Bu? Berat. Apalagi nahan rasa yang ada di dada ini. Begitu ya. Kata orang yang lagi kasmaran. Menahan itu berat. Ya. Pulpen itu paling berapa gram ya. Tapi kalau ibu tahan sejam, ibu angkat tahan sejam, jadi berat enggak? Berat. Nahan buang angin, ya. Nahan BAB, berat enggak ibu? Nahan pipis, oh berat itu, ya. Apalagi kita sedang di kendaraan umum yang enggak bisa berhenti, berat. Nahan buang angin ketika tahiyat akhir, berat nggak ibu? Berat bagi yang tidak punya ilmu. Sampai begidik itu badannya. Menahan buang angin. Jadi sabar itu secara bahasanya saja sudah menunjukkan memang dia tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Disitulah letak ujiannya. Sabar itu nahan, mencegah. Apa yang ditahan? Nah, dijelaskan secara istilah syar'i. Huwa habsun nafsi anil jaza' wal lisani anis syakwa wal jawarihi an fi'li ma yurdillah kalafamil khudud wa syakil juyub wa nahwi dhalik. Yang namanya sabar itu menahan hati dari jaza'. Jaza' itu cemas, resah, gelisah, amarah, suudzon, benci, dendam, atau yang sejenis dengan itu. Jaza'. Kemudian nahan lisan dari syakwa, nahan lisan dari keluh kesah. Kemudian nahan jawarih, nahan anggota badan
dari melakukan perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Seperti nampar-nampar pipi, robek-robek baju, dan yang semisal dengan itu, mukul-mukulkan kepala ke tembok, teriak histeris, atau yang sejenis dengan itu semua tatkala mendapatkan ujian. Jadi ada berapa yang ditahan itu, Bu? 3. Pertama, tahan hati, tahan lidah, tahan anggota badan dari semua perkara yang mendatangkan murka Allah. Itu sabar. Makanya as-sabru murrun. Sabar itu memang pahit karena nahan dia. Menahan hati untuk tidak membenci takdir Allah, untuk tidak buruk sangka kepada Allah. Ini enggak mudah. Menahan lisan, jangan sampai mengucapkan kalimat yang mendatangkan murka Allah. Nahan anggota badan dari semua perbuatan maksiat. Ada orang ketika diuji malah maksiat, berarti tidak sabar. Diuji di rumah tangganya, begitu ya. Dia punya istri itu cerewet, comel, bawel, gitu ya, matre, pokoknya ngumpul semua, gitu ya. Tidak tahu hormat kepada suami, gitu ya. Ini kan ujian. Nah, ada sebagian suami itu ketika diuji begitu, dia malah maksiat. Cari perempuan lain di luar sana, duit punya, begitu kan? Malah dia seperti balas dendam kepada istrinya. Na'udzubillah. Nah, ini namanya orang tidak sabar. Usaha bangkrut, ya, malah datang ke dukun. Ini berarti tidak sabar. Tidak sabar. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu sabar ya. Kita dicaci, dihina, dimaki orang, difitnah. Barakallahu fikum, sabar. Tahan hati untuk tidak membenci, malah mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah. Tahan lisan, jangan sampai 11-12. Dia mencaci, dia menfitnah, kita balas memfitnah. Nah, itu namanya podo ae, sama saja. Tahan anggota badan, jangan kemudian melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Nah, itu sabar. Sabar. Dan semua aspek kehidupan sehari-hari kita selalu membutuhkan sabar. Ngaji kayak gini sabar nggak ibu? Butuh sabar, gitu ya. Butuh sabar, nahan ngantuk, gitu ya. Ustadz tidak selesai, begitu ya. Sudah ngantuk. Barakallahu fikum. Ya, ini kesabaran semuanya, gitu ya. Kesabaran, diuji kesabaran kita. Makanya sabar itu ada dalam menegakkan ketaatan, ada sabar dalam meninggalkan maksiat, kemudian ada sabar menghadapi takdir-takdir buruk yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Artinya semua perjalanan hidup kita dari awal kita jadi mukallaf sampai nanti kita mati, semuanya butuh sabar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sabar yang diperintahkan oleh Allah di sini sabran jamilan. Jamil itu elok, indah, baik. Begitu ya. Kalau disematkan ke laki-laki, rajulun jamil, berarti laki-laki yang ganteng. Laki-laki yang ganteng. Ganteng itu kadang diplesetkan, ibu. Gangguan telinga. Taib. Jamil, ya. Kalau disematkan ke laki-laki berarti laki-laki yang ganteng, cakep. Kalau disematkan ke perempuan, cantik. Imra'atun jamilun atau jamilatun? Jamilatun. Ada ibu Jamilah di sini? Ya. Barakallahu fikum. Nama perempuan kadang Jamilah, artinya cantik, ya. Perempuan yang elok, good looking, begitu ya. Jamil. Taib.
Jadi jamil itu indah, elok, baik, menarik, enak dipandang, jamil. Sabron jamil, sesuatu dikatakan jamil, sesuatu itu dikatakan jamil ketika apa, Bu? Ada orang datang ke satu daerah, pegunungan, pesawahan, kemudian di situ ada air, sungai mengalir jernih dengan bebatuannya. Orang saking terkesimanya dia mengatakan, manzarun jamil. Ini pemandangan yang sangat indah. Taib. Kalau sesuatu disebut jamil, bagaimana kriterianya? Kapan sesuatu itu disebut jamil? Gimana, Bu? Mendefinisikannya gimana? Masya Allah, anaknya ibu ini ganteng sekali. Nah, anak disebut anak yang jamil itu bagaimana itu? Maksudnya gimana? Tapi paham kan ya, kalau disebut jamil itu paham ya? Iya. Saking pahamnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ibu kalau bercermin, Masya Allah wajahku jamilah. Itu gimana bisa ngaku-ngaku begitu tuh? Hah? Ya, kita bahas. Sesuatu itu dikatakan jamil ketika ada keserasian, ketika ada keseimbangan, selaras, serasi, seimbang. Paham maksudnya ibu? Wajah itu dikatakan jamil kalau ada keserasian antara alis, antara bentuk mata, antara hidung, kemudian bibir. Kok serasi banget begitu ya? Nah, itulah kemudian keluar kata jamil. Kalau misalkan, mohon maaf, alisnya yang satu tebal, yang satu tipis, ya, hidungnya mohon maaf ke dalam begitu ya. Orang hidung tuh nonjol keluar, dia ke dalam, gitu ya. Kemudian bibir biasanya serasi, malah menyeng sebelah ke kiri. Barakallahu fikum. Maka yang begitu tidak dikatakan sebagai jamil. Kenapa pemandangan dikatakan jamil? Karena ada keselarasan, keserasian. Dari sisi warnanya, dari sisi bentuknya, dari sisi tata letaknya. Masya Allah, itu hamparan gunung menjulang tinggi, kelihatan lekak-lekuknya. Di bawahnya hamparan sawah menghijau. Kemudian ada sedikit hutan. Kemudian ada aliran sungai yang begitu jernih, maka muncullah kalimat jamil, manzarun jamil. Begitu. Maka kalau kemudian sabar dikatakan sabran jamila, berarti kesabaran yang maksimal. Antara lahir dan batinnya itu serasi. Jadi bukan lisan yang mengatakan ya saya sabar sih. Nah, udah, ada sihnya saja sudah masalah itu biasanya. Ya saya sabar sih. Nggak usah pakai sih kalau memang beneran sabar. Ya. Tapi ternyata hatinya ngedumel. Hatinya sebetulnya dia benci kepada musibah yang menimpa dirinya itu. Ya. Ini karena diwawancari orang saja, jadi dia ngomongnya begitu. Ya. Sebetulnya hatinya gondok. Dia suudzon kepada Allah. Allah ini enggak adil. Allah ini kejam. Allah ini zalim. Ya. Barakallahu fikum. Nah, itu bukan sabrun, bukan sabron jamilan. Jadi sabron jamilan itu kesabaran yang indah, kesabaran yang elok, kesadaran yang ada keserasian antara zahir dan batinnya. Itulah hakikat kesabaran. Karena sabar itu bukan hanya nahan lisan, bukan hanya nahan anggota badan,
tapi juga nahan batin kita, nahan hati kita untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak membenci takdir Allah, untuk tidak suudzon kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sabran jamilan. Penuntut ilmu dikatakan sebagai orang yang jamil kalau kemudian juga ada keserasian antara ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia sampaikan dengan keadaan dirinya. Ibu, mungkin dalam masa hidup kita pernah kecewa kepada seseorang. Pernah, Bu? Biasanya kecewanya itu karena apa? Di antaranya orang bisa kecewa karena orang ini tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Banyak yang cerita, ada orang sampai tidak mau lagi ngaji, duduk di majelis Ustadz Fulan bin Fulan. Kenapa? Kecewa. Kenapa kecewa? Ustadz itu ngomongnya aja, kartunya saya tahu, begitu. Itu, ya, banyak itu orang cerita begitu. Jadi mau berapi-apikah dia ceramah, mau seperti orator ulungkah dia ceramah, orang itu kalau sudah tahu kartu, nggak ngefek, ya kan Ibu? Kalau sudah tahu kartunya, nggak ada pengaruhnya dikit, nggak ada haibahnya, nggak ada wibawanya. Kenapa? Ustadz itu ngomongnya aja, saya tahu orangnya kayak gimana. Kecewa, ada orang itu kecewa. Kemudian efeknya sampai tidak mau duduk lagi di majelisnya. Begitu, sampai tidak mau lagi, mungkin kalau dia bersahabat tidak mau lagi sahabatan, tidak lagi mau berteman, saking kecewanya akhirnya keluar grup. Begitu kan Ibu? Kadang keluar grupnya itu dengan cara yang silent supaya tidak diketahui, tiba-tiba hilang saja dari edaran. Nah, begitu Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena tidak jamil. Ya. Berusahalah jadi orang yang jamil. Wala takunu bil ilmi jamilan. Kata sahabat Abi Darda, engkau dengan ilmu ini tidak akan menjadi orang yang jamil, ya, hatta takuna bihi amilan, sampai engkau benar-benar mengamalkan ilmu. Ibu kecewa enggak kepada orang yang pintar ngomong ilmu tapi ternyata tidak sesuai dengan prakteknya? Kecewa enggak? Pasti kecewa. Orang ini enggak jamil, enggak serasi antara ucapan dan perbuatannya. Barakallahu fikum. Maka ya berusaha, kalau kita sudah dimudahkan Allah untuk belajar agama, berusahalah untuk juga mengamalkan agama ini dengan sebaik-baiknya, mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Taib. Itu Ibu ya, sabran jamilan. Faidah terakhir. Pelajaran yang kedua dari ayat ke-6, ayat ke-7. Orang-orang musyrik memandang bahwa azab itu sangat jauh dari mereka, bahkan mustahil terjadi. Makanya mereka kan suka nantang-nantang azab, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mengapa mereka memandang azab itu mustahil terjadi dan menimpa mereka? Bagi mereka azab itu ba'id, jauh dari kami. Pertama, karena memang mereka itu tidak memiliki iman. Dan memiliki iman alias mendustakan hari kebangkitan. Kebangkitan, bukan kiatan, ya. Itu salah yang nulis tuh, ya. Mendustakan hari kebangkitan dan pembalasan di akhirat. Mereka nggak punya iman, ya.
maka ya azab Allah pun mereka tidak imani. Kemudian mereka terperdaya oleh syahwat atau kesenangan dunia yang fana dan sifatnya sementara. Orang kalau sudah terfitnah dengan dunia, maka orang itu kalau dimabuk dunia, kata para ulama, itu dia baru akan sadar ketika didatangi malakatul maut. Ngeri kan ibu? Orang kalau mabuk dengan khamar artinya khamar minuman atau khamar apapun yang memabukkan, maka sehari dua hari mungkin bisa sadar, ya. Tapi kalau orang dimabuk dunia, itu sadarnya nanti kalau dia sudah di alam kubur, dan kesadaran saat itu tidak lagi bermanfaat. Saking ngerinya, saking dahsyatnya fitnah dunia. Kemudian yang ketiga, karena ilmu mereka itu sangat sedikit, bahkan mereka jahil dan tidak mengindahkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ngerti bahwasannya innallaha syadidul azab. Allah itu sangat keras azabnya. Beda dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman memandang dengan keimanan yang ada pada mereka bahwa azab Allah itu hak. Azab Allah itu benar adanya dan pasti akan menimpa siapapun yang berhak mendapatkannya tanpa ada satupun kekuatan yang dapat menghalanginya. Di surat Al-Ankabut ayat 53 Allah berfirman, "Wa yasta'jilunaka bil 'adzab walaula ajalun musamma laja'ahumul 'adzab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun." Dan mereka meminta kepadamu supaya disegerakan, supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka, dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita, insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya insyaallah. Saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.